Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nicholas Jason Saputra. Saya dari BINUS University Malang, BINUSian 2024, dari Prodi Business Creation, dengan NIM 24400006904. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Penyebab Banyaknya Kedai Kopi yang Gulung Tikar di Kota Malang. Sebelumnya kalian sudah tahu belum kalau di Kota Malang ini banyak kedai kopi yang sudah berdiri semenjak pandemi COVID-19. Tapi tidak sedikit juga kedai kopi yang baru beroperasi atau berjalan beberapa bulan harus terpaksa tutup atau gulung tikar. Hal inilah yang melatar belakangi saya untuk menulis artikel ilmiah ini yang bertujuan untuk mengetahui apa sih penyebab dari banyaknya bisnis kedai kopi yang baru beroperasi atau berjalan di Kota Malang ini harus terpaksa tutup atau gulung tikar. Nah, semenjak pandemi COVID-19, seperti yang kita ketahui, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan mereka sebelumnya, sehingga banyak orang-orang yang memulai membuat bisnis mereka sendiri. Bisnis yang paling banyak dibuat atau didirikan oleh orang-orang yaitu bisnis kedai kopi. Bisnis kedai kopi ini sudah menjamur terutama di beberapa kota-kota besar di Indonesia. Bisnis kedai kopi ini menjadi sangat diminati oleh masyarakat dikarenakan adanya kebiasaan atau lifestyle baru yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Lifestyle baru ini disebut dengan ngopi atau berkumpul atau menikmati makanan dan kopi di kedai kopi yang sangat diminati oleh kalangan, terutama kalangan kaum muda. Kaum muda mencari kedai kopi tidak hanya untuk menikmati makanan atau minumannya saja, melainkan kaum muda juga mencari spot atau titik foto di kedai kopi yang dapat mereka jadikan latar belakang foto ya untuk diunggah di akun sosial media mereka. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bisnis kedai kopi yang lebih mengutamakan keunikan dan desain kedai kopi yang bagus dibandingkan produk kopi yang mereka tawarkan. Sehingga banyak bisnis kedai kopi yang berhasil bahkan berkembang menjadi besar meskipun pada masa pandemi. Namun, tidak sedikit pula bisnis kedai kopi yang baru beroperasi beberapa waktu, beberapa bulan, harus terpaksa tutup atau gulung tikar. Ketua Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia, Apkrindo Malang, Indra Setiadi mengatakan bahwa jumlah usaha bisnis kedai kopi di Kota Malang sudah mencapai 1.000 lebih. Namun, dari jumlah banyaknya bisnis kedai kopi tersebut, tidak sedikit pula jumlah kedai kopi yang harus terpaksa tutup. Tutupnya bisnis kedai kopi yang baru beroperasi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama terkait dengan banyaknya bisnis kedai kopi yang terdahulu atau sudah besar di masyarakat. Banyaknya bisnis kedai kopi terdahulu dan sudah dikenal banyak masyarakat seperti Starbucks, Kopi Kenangan, Janji Jiwa, Fore, dan masih banyak lagi membuat masyarakat lebih mempercayai produk-produk dari kedai kopi tersebut. Sehingga hal ini membuat masyarakat untuk memutuskan membeli produk kopi di kedai kopi yang sudah menjadi besar seperti Starbucks dibandingkan untuk membeli di kedai kopi yang baru beroperasi. Selain itu, sebagian besar pelaku usaha kedai kopi membuat usaha dikarenakan hanya mengikuti tren yang ada di pandemi COVID-19. Pelaku usaha bisnis hanya sekedar membuat kedai kopi karena melihat banyaknya kedai kopi yang berhasil dan sukses beroperasi walaupun di masa pandemi. Karena hal tersebutlah pelaku usaha menjadi kurang maksimal ya, dalam melakukan research mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengoperasian kedai kopi. Sehingga pelaku usaha menjadi kurang memahami bisnis yang dibuatnya sendiri dan menjadi bisnis yang kurang atau bahkan tidak diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat di mana sebagai calon konsumen.
Hal ini juga mengakibatkan tidak adanya aspek pembeda atau diferensiasi dengan pesaing-pesaing yang ada, dan produk yang ditawarkan relatif sama saja dengan pesaing, sehingga masyarakat kurang tertarik dengan bisnis kedai kopi yang baru beroperasi. Selain itu, tidak dipungkiri banyak bisnis kedai kopi memiliki perencanaan bisnis yang kurang matang atau kurang maksimal, bahkan tidak memiliki perencanaan bisnis. Hal ini tentu menjadi masalah utama bagi pelaku usaha bisnis. Hal ini dikarenakan banyaknya usaha kedai kopi dibuat atau didirikan hanya ikut-ikutan saja. Memiliki perencanaan bisnis yang matang dapat membantu bisnis dalam mengembangkan dan mengoperasikannya, sehingga keputusan atau langkah yang diambil sejalan dengan tujuan dan misi bisnis tersebut didirikan. Selain itu, perencanaan bisnis dapat membantu pelaku usaha untuk menganalisis terutama pada kondisi persaingan dan pasar secara tepat. Dapat disimpulkan ada beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya bisnis kedai kopi yang baru beroperasi atau berjalan harus terpaksa tutup atau gulung tikar di Kota Malang ini. Faktor yang pertama yaitu masyarakat lebih percaya untuk menggunakan atau membeli produk dari kedai kopi yang sudah besar atau sudah terkenal seperti Starbucks, Kopi Kenangan, Janji Jiwa, dan Fore. Faktor selanjutnya yaitu banyaknya pelaku usaha bisnis kedai kopi yang hanya sekedar mengikut tren di masa pandemi. Banyaknya bisnis yang berhasil atau sukses di masa pandemi membuat orang semakin ikut-ikutan untuk membuat bisnis kedai kopi ini. Hal inilah yang menyebabkan bisnis kedai kopi yang didirikan orang-orang tidak memiliki aspek pembeda atau diferensiasi dengan pesaing-pesaing yang ada. Faktor yang terakhir yaitu mengenai perencanaan bisnis yang kurang matang, bahkan tidak adanya perencanaan bisnis dalam mendirikan kedai kopi. Memiliki perencanaan bisnis yang matang dan diferensiasi memiliki peran yang sangat penting tentunya bagi usaha bisnis kedai kopi untuk mendapatkan konsumen dan dapat bersaing dengan kompetitor dalam jangka waktu yang lama, sehingga usaha bisnis dapat tetap berkembang dan bertahan walaupun terkena di masa pandemi sekarang ini. Bisnis yang memiliki perencanaan yang matang juga memiliki diferensiasi dan ketertarikan masyarakat untuk menggunakan dan mengunjungi kedai kopi tersebut. Demikian presentasi saya mengenai artikel ilmiah saya. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.